Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mengenal Microsoft Excel. Sebelumnya, kita awali pertemuan pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa kita diberikan kelancaran. Anak-anak, Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang bisa berfungsi untuk menampilkan diagram, tabel, dan grafik. Adapun manfaat daripada Microsoft Excel, salah satunya adalah perhitungan gaji, total biaya, potongan, tunjangan, dan lain-lain. Tampilan layar Microsoft Excel akan tampak seperti pada layar di sini. Kita mulai dari yang paling atas, disebut dengan workbook. Jadi, lembar kerja pada Excel kita akan menyebutnya dengan istilah workbook. Workbook adalah sebuah file di mana di dalamnya dapat dilakukan satu pekerjaan dan menyimpan data. Workbook ini terdiri dari yang namanya worksheet. Ini. Di mana worksheet ini adalah area kerja untuk menganalisis data terdiri dari 65.536 kolom dan 256 baris. Kemudian, hal yang perlu kalian ketahui lagi adalah yang disebut dengan kolom. Kolom di sini diberikan lambang huruf A, B, C, dan seterusnya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Sedangkan yang namanya sel, sebelum kita menuju sel, terlebih dahulu kalian harus mengenal yang namanya row. Row adalah baris yang berbentuk horizontal dilambangkan dengan angka, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 65.536. Nah, yang dimaksud dengan sel ini adalah perpotongan antara kolom dan baris. Dalam penyebutan nama sel, disebutkan nama kolomnya terlebih dahulu, baru kemudian nama barisnya. Contoh, seperti yang saya tunjukkan di sini, itu tandanya adalah dia adalah sel A1. Yaitu berada di kolom A di baris ke-1. Nah, berikutnya adalah formula bar. Formula bar di sini adalah baris untuk menulis isi sel dan bentuk persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai dalam worksheet. Jadi, formula bar ini ditunjukkan di sini. Apabila sel kita sudah terisi, maka dalam formula bar ini akan nampak teks yang sedang kita tuliskan pada sel tersebut. Sedangkan pointer adalah di mana ini masih aktif, yaitu kursor yang sedang aktif. Seperti hal-hal yang saya jelaskan tadi, seperti tampak pada layar di sini. Ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, mulai dari pengertian workbook, worksheet, kolom, row, cell, pointer, dan formula bar.
Untuk lebih jelas, kita akan langsung buka lembar kerja Excel, simak penjelasannya. Untuk lebih memahami mengenal aplikasi Microsoft Excel, kita langsung praktekkan pada lembar kerja Microsoft Excel yang kita kenal dengan istilah workbook. Setiap kita membuka aplikasi Microsoft Excel, kita akan secara otomatis disiapkan yang namanya worksheet. Ini tampak di sini. Apabila kita ingin memunculkan worksheet baru, kita bisa langsung dengan cara kita klik tombol New Sheet atau Insert Sheet, yaitu yang ada di sebelah sini dengan lambang plus. Kita klik, maka sheet yang kita munculkan sudah tampak. Berikutnya, apabila masing-masing sheet ini kita ingin memberikan nama, kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih rename. Langsung kita ketikkan nama yang kita inginkan. Berikutnya, sheet yang sudah kita miliki ada 2 sheet dengan komposisi jumlah kolom maupun barisnya sama persis, tidak ada perbedaan. Ini kita bisa lakukan juga menggeser posisi sheet tugas, kita geser di posisi sebelah kanannya sheet 2. Caranya yaitu dengan kita klik pada sheet yang akan kita geser, kemudian kita drag di lokasi yang kita inginkan. Berikutnya, kita tadi sudah mengenal bagaimana menambahkan sheet, bagaimana mengganti nama sheet, kemudian kita geser. Kita juga bisa lakukan yaitu mendelete atau menghapus sheet yang memang tidak kita perlukan. Dengan cara klik kanan pada sheet yang akan kita delete, kemudian kita pilih delete. Nah, itu langkah-langkah dalam kita mengelola worksheet pada lembar kerja Microsoft Excel. Berikutnya, kita akan praktekkan bagaimana kita akan membuat sebuah tabel pada Microsoft Excel. Kita beri judul dulu tabel yang akan kita buat, misalkan daftar pembelian barang. Kita enter. Kita enter lagi. Ketikan yang kita tulis, sebagai misal di sini daftar pembelian barang, ini berada di posisi sel A1. Nah, ini nampak. Walaupun isi sel A1 panjang, berisi daftar pembelian barang, sampai menembus ke kolom B atau B1 maupun ke C1, tetapi saat kita geser kursor kita berada di B1 maupun C1, tidak nampak bahwasannya di dalam sel itu ada teksnya, karena tulisan itu berada pada sel A1. Nah, kemudian kita ketikkan tabel yang akan kita buat. Nah, apabila tabel yang akan kita buat sudah kita berikan nama kolom tabelnya, kita akan buat border atau garis pada tabel tersebut. Caranya, langkah pertama kita blok tabel yang akan kita buat atau kolom-kolom yang akan kita buat, kita blok keseluruhan. Kemudian langkah keduanya adalah kita munculkan format cell. Cara memunculkan format cell kita bisa lakukan menggunakan
icon format, kemudian kita pilih format cell, atau bisa juga kita lakukan dengan cara kita menekan tombol pada keyboard yaitu kontrol dengan angka 1. Itu sama saja. Nah, oke, ini format cell. Format cell di sini memiliki beberapa tombol atau beberapa icon yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita dari yang border. Karena tadi kita akan membuat tabel. Kita klik pada border, kemudian berikutnya adalah kita pilih garis tabel yang akan kita buat. Di sini nampak model garis-garis yang bisa kita pilih. Misalkan kita milih ini. Nah, maka pada saat kita klik pada preview di sini, maka garisnya sesuai dengan yang sudah kita pilih. Ini untuk baris atas pada tabel, yang ini untuk pembatas kolomnya, ini untuk baris batas bawah tabel, sedangkan ini untuk masing-masing barisnya. Sehingga kalau sudah selesai kita berikan, pemberian model garis pada tabel bisa berbeda. Misalkan kita tidak menginginkan garis yang sama, kita menginginkan nanti di posisi tepi tabel kita beri garis yang berbeda, misal garis double seperti ini. Nah, ini kita inginkan taruh sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Artinya tepi tabel keseluruhan menggunakan double garis. Kalau sudah garis yang kita tentukan sudah kita pilih, langkah terakhir adalah kita klik OK. Maka sudah muncul tabel yang kita inginkan. Berikutnya kita akan isikan nama barang atau nama dari masing-masing kolom. Misalkan di kolom nomor kita kasih angka 1, 2, 3, 4, misalkan sampai 5. Kemudian di nama barang kita ketikkan komputer di baris pertama. Kemudian printer Canon. Kemudian printer Epson plus scanner laptop dan mouse. Jumlah kita ketikkan juga. Oke. Nah, posisi atau tabel yang sedang kita buat saat ini kita belum atur lebarnya ataupun supaya nampak tabel itu lebih bagus. Nanti akan kita praktekkan langsung. Sebelumnya kita bahas dulu, misalkan pada tabel di sini kita ingin menambahkan kolom di antara harga satuan dengan jumlah, kita bisa lakukan letakkan pointer pada harga satuan, kemudian kita klik kanan, kita pilih insert. Nah, karena tadi yang akan kita tambahkan adalah kolom, maka yang kita pilih adalah entire column. Kemudian kita klik OK. Maka kolom yang kita tambahkan tadi sudah muncul. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan baris. Misalkan di bawah mouse ini kita masih menginginkan ada 4 baris, padahal di sini yang tersisa masih ada 1 baris. Kita bisa munculkan yaitu dengan cara
kita blok, kita blok jumlah baris yang kita inginkan, kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih, karena yang akan dimunculkan adalah baris, kita pilih entire row, kita oke. Maka baris yang kita inginkan sudah muncul. Nah, apabila ternyata kolom kita berlebihan, kita pun juga bisa melakukan menghapus kolom dengan cara kita klik kanan pada kolom yang akan kita hapus, kita pilih delete, kemudian kita pilih entire kolom. Apabila nanti yang kita akan hapus ternyata bukan kolom tetapi baris, maka yang kita pilih adalah entire row. Tapi pada praktek kali ini kita akan menghapus kolom. Sehingga kita klik OK. Nah, sudah selesai kita praktekkan bagaimana menambahkan kolom maupun baris dan juga menghapus kolom maupun baris. Berikutnya kita akan mengatur lebar kolom supaya tabel yang kita buat bisa tampak lebih bagus. Contoh untuk kolom nomor di sini tentunya kalau pakai ini kan masih kurang kecil karena terlalu lebar. Kita bisa kecilkan kolom itu menggunakan pointer yang nampak di atas ini, kemudian kita drag atau geser sesuai lebar kolom yang kita inginkan. Kemudian kita lepas. Nah, untuk yang berikutnya nama barang juga kurang lebar. Ini masih kurang lebar. Jumlah cukup. Harga satuan kita lebarkan. Potongan kita lebarkan. Nah, misalkan 3 kolom ini kita inginkan jumlah lebarnya sama, lebar kolomnya sama, kita bisa lakukan dengan cara kita blok ketiga kolom tersebut. Nah, setelah kita blok, kita pilih yaitu kolom width. Nah, kalau sudah kita pilih, di sini muncul kotak dialog, kita ketikkan angka berapa lebar kolom yang kita inginkan. Sebagai misal saya buat 25. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, bila menurut Anda ini terlalu lebar, kita bisa kembalikan untuk kecil kembali dengan cara yang sama tadi. Kita buat 15 atau 20. Oke. Nah, udah. Apabila kita ingin menengahkan isi daripada ketikan kita pada kolom tersebut, kita bisa blok, kemudian kita pilih center. Ada sini. Pada judul kolom tampak muncul 2 baris, kita bisa lakukan yang namanya merger atau menggabungkan beberapa sel dengan cara seperti ini. Misalkan yang akan kita gabungkan adalah sel A5 dengan A6, maka kita blok, kemudian kita tekan merger and center. Sama dengan ini yang nama barang juga kita merger, yang jumlah juga kita merger, yang potongan juga kita merger, yang total juga kita merger. Nah, apabila sudah kita lakukan proses merger, supaya tampak teks tersebut posisi ada di center atau berada di posisi tengah-tengah tabel, maka kita lakukan blok, kemudian kita pilih tengah.
Di sini tampak judul kolom sudah ada di posisi tengah. Kita menginginkan supaya judul kolom ini tebal, kita tambahkan dengan menekan icon bold. Nah, pada posisi kolom harga satuan masih tampak belum center dan juga ada baris di tengah. Kita bisa lakukan pengaturan khusus pada harga satuan ini dengan cara kita blok, kemudian kita posisikan center, atasnya sudah center, sekarang posisi bawahnya center juga. Kemudian kita hilangkan baris atau garis yang ada pada harga satuan tersebut dengan cara kita munculkan format cell, kita pilih border, kita hilangkan yang di posisi baris tengahnya. Kita oke. Maka tampak sudah tidak ada garis di antara harga satuan. Kita juga bisa tambahkan warna background pada judul kolom, yaitu dengan cara kita blok, kemudian kita klik icon fill background, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, sudah. Selanjutnya, kita akan atur judul pada tabel tersebut di atas ini bisa tampak lebih bagus, yaitu kita lakukan proses merger and center, yaitu kita akan memerger beberapa sel dan menengahkan teks tersebut, yaitu dengan kita blok, kemudian kita klik merger and center, dan kita atur juga hurufnya bisa lebih besar dan juga bisa kita tebalkan. Kemudian berikutnya yang toko makmur juga kita lakukan merger and center. Kita tebalkan. Kemudian juga kita atur lebih besar lagi. Yang Oktober juga kita merger and center. Kemudian kita tebalkan, ukurannya tetap. Ini nampak teksnya tidak tampak di toko makmur. Kita juga bisa mengatur lebar baris. Caranya dengan kita klik pada pointer yang menunjukkan arah panah atas bawah, kita klik kemudian kita drag sesuai lebar kolom yang kita inginkan. Nah, maka tampak tabel di sini sudah tampak lebih bagus. Kemudian langkah yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu kita akan mengenal format sel yang lain, yaitu kita munculkan format selnya. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal border, sekarang kita balik ke yang depan yaitu mengenal number. Icon number pada format cell ini adalah untuk menentukan kategori pada teks yang ada di kolom kita masing-masing pada Excel. Contoh general, apabila isian teks kita berupa huruf atau berupa huruf dan angka atau kombinasi huruf, angka maupun simbol-simbol yang lain. Contoh seperti di sini tampak yaitu pada nama barang. Ini nampak ada komputer, printer dan sebagainya. Ini maka kolom B ini kita pilihkan kategorinya yang general. Kemudian yang number, ini apabila pada kolom isian kita, teks yang akan kita isikan berupa angka, di mana bisa berupa angka bulat maupun angka pecahan. Angka bulat seperti tampak pada kolom C, yaitu angka 10, 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin pecahan, maka kita tinggal tambahkan desimal di sini. Kalau kita ingin di belakang koma angka 1, contoh 2,1 berarti ya kita ketikkan desimal 1. Tapi kalau kita menginginkan di belakang koma ada 2 angka, contoh 2,50, maka kita ketikkan desimal place-nya 2. Tapi bila angka bulat, tetap kita isikan desimal place-nya adalah 0. Nah, berikutnya adalah yang currency dan accounting. Currency dan accounting ini adalah, ini sama fungsinya, yaitu apabila
kolom yang akan kita isikan di sini nanti berupa angka yang terdapat mata uang, baik itu dolar maupun mata uang kita sendiri yaitu rupiah. Nah, sebagai misal nanti kita akan ngisikan di harga satuan, potongan, dan total. Ini nanti akan ada satuannya berupa rupiah. Nah, ini kita bisa atur dengan menggunakan currency ataupun accounting. Nah, sekarang perbedaannya, kalau currency ini adalah jika kita pilih currency, teks yang kita ketikkan itu tidak lurus antara jutaan, ratusan, maupun satuannya. Tetapi bila kita menggunakan accounting, maka akan lurus. Jutaan akan lurus dengan jutaan, kemudian ratusan juga lurus ratusan, satuan juga lurus satuan. Sedangkan yang date, ini apabila kita akan mengetikkan berupa tanggal. Ada pilihan type yang bisa kita tentukan di sini, menyebutkan diawali bulan, tanggal, dan tahun, dengan pemisahnya pakai garis miring, atau diawali dengan hari, bulan, tanggalnya, dan tahun, dan atau yang lainnya. Ini ada pilihannya. Nah, berikutnya adalah yang time. Apabila nanti teks yang akan kita ketikkan di situ berupa waktu. Ini ada pilihan type-nya juga seperti pada date tadi. Kemudian yang berikutnya adalah percentage, yaitu apabila daftar isian pada teks kita ini nanti di kolom tersebut berupa persen, contoh 20%, tanpa kita mengetikkan tombol persen yang ada di keyboard, tetapi secara otomatis kita ngetik angka 20, persennya akan muncul secara otomatis. Untuk yang lain-lain tidak perlu kita bahas. Yang sering dipakai hanya general sampai dengan percentage. Nah, berikutnya kita kenal tombol format cell yang kedua. Yang ketiga, tadi yang pertama kita bahas border. Yang kedua kita bahas number, yang berikutnya adalah alignment. Untuk alignment ini adalah untuk mengatur posisi teks kita di masing-masing sel ataupun kolom ataupun baris. Nah, contoh yang sudah kita atur pada judul kolom di sini, posisi teks kita itu ada di horizontalnya. Kenapa horizontalnya adalah center, sedangkan vertikalnya ini juga perlu kita atur, yaitu kita centerkan. Kenapa muncul ada vertical center? Karena di sini pada judul kolom kita di sini memerger dua baris, yaitu baris kelima dan baris keenam. Sehingga posisi teks supaya berada di posisi center, maka kita vertikalnya kita pilih center. Nah, itu alignment. Dan juga kita bisa lakukan jika teks kita menginginkan teksnya berbentuk vertikal. Kalau seperti ini kan teksnya berbentuk horizontal. Jadi teksnya berbentuk vertikal ke bawah. Huruf yang kita ketikkan tadi bisa berjajar ke bawah, bukan ke samping. Itu kita bisa atur menggunakan di sini. Ini bisa kita geser sesuai model teks yang kita pilih, berbentuk horizontal ataukah ini horizontal ataukah vertikal seperti ini. Nah, itu ya. Nah, untuk alignment sudah selesai. Berikutnya ke font. Untuk tombol format cell pada font ini sama dengan yang ada pada menu home group font, yaitu untuk mengatur jenis huruf. Kita bisa pilih, kita milih di sini dengan milih di sini itu sama. Kemudian berikutnya font style, ini adalah sama dengan di sini, ada bold, ada italic untuk miring, ada underline untuk garis bawah. Sedangkan size ini adalah ukuran huruf, sama dengan yang ada di sini. Nah, jika sudah kita atur, kita bisa lakukan klik OK. Berikutnya adalah icon fill. Icon fill ini adalah memberikan warna baik bagi background, tadi sudah saya contohkan di sini,
judul kolomnya kita beri warna abu-abu. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan juga melalui fill ini. Juga kita bisa berikan tambahkan warna pada teks. Tidak harus warna hitam, kita bisa ganti dengan berbagai warna. Nah, itu sebenarnya juga ada di dalam grup font di sini. Ini untuk memberi warna pada background, yang ini untuk memberi warna pada teks. Yang terakhir, format cell yang terakhir adalah protection, yaitu untuk memberikan kunci atau password supaya file atau tabel kita pada Excel tidak bisa dirubah-rubah oleh orang lain. Sedangkan hidden, jika kita memilih hidden, maka sheet atau workbook kita tidak tampak atau tidak bisa dilihat oleh orang lain karena tersembunyi atau tersimpan, tersembunyi. Nah, demikian bahasan kita tentang format cell. Nah, supaya file yang sudah kita buat nanti bisa kita cari kembali pada saat kita membutuhkan atau akan kita kirim kepada orang lain, maka kita harus melakukan proses menyimpan file tersebut. Langkahnya yaitu yang pertama kita klik file, kemudian kita pilih save. Nah, di sini tampak ada save dan ada save as. Perbedaannya, apabila kita masih baru pertama kali menyimpan file tersebut, maka kita pilihnya save. Sedangkan kalau save as adalah fungsinya apabila file kita itu sudah pernah kita simpan dan akan kita simpan kembali dengan nama yang berbeda. Atau kita akan simpan kembali dengan nama yang sama tetapi tipe data yang berbeda. Itu kita pakai save as type. Save as. Jadi di sini untuk menyimpan kembali file yang sudah pernah disimpan. Nah, sekarang karena kita masih baru pertama kali, maka kita klik save. Langkah ketiga, yaitu kita klik browse. Browse ini adalah fungsinya kita untuk memilih lokasi tempat menyimpan file kita. Misal, kita pilih local disk D atau drive D. Nah, kalau sudah, kita beri nama file kita pada kotak file name. Untuk kalian diminta untuk memberikan nama latihan. Kemudian nama Anda, misal saya, nama saya. Kemudian kelas. Nah, kalau sudah save as type di sini, kita tetap pilih yaitu Excel workbook. Kemudian yang terakhir kita klik tombol save. Nah, pada saat file sudah kita simpan dan kita beri nama, maka tampak pada title bar yaitu nama file yang kita telah lakukan tadi, telah kita berikan kepada file kita. Demikian pembahasan materi mengenal Microsoft Excel kali ini. Semoga bisa kalian pahami dan juga bisa kalian praktekkan latihan prakteknya ini. Kemudian latihan praktek ini kalian kirim filenya ke WA Japri saya. Waktunya maksimal 1 minggu, tapi biasakan lebih cepat, lebih baik. Setelah kita simpan file ini, kita akan mempraktekkan yang tadi dibahas dalam kategori format cell numbering, di mana kita akan memberikan nilai mata uang atau simbol mata uang pada kolom. Nah, yaitu seperti pada tabel kita ini yang akan kita beri mata uang adalah kolom harga satuan, potongan, dan total. Langkah pertama yaitu dengan cara kita blok
kolom yang akan kita setting dengan diberikan simbol rupiah. Kemudian langkah kedua kita munculkan format sel dengan kita menekan Ctrl Ctrl 1 atau menggunakan format sel. Nah, kemudian kita klik icon number, kita pilih accounting, kemudian pada simbol kita pilih RP Indonesian, kita kemudian klik OK. Nah, kalau sudah selesai kita setting, kita ketikkan angka tanpa kita beri titik ataupun koma, tapi kita ketik apa adanya. Contoh harga komputer 2.850.000 kita ketikkan, kemudian kita enter. Maka secara otomatis muncul nilai rupiah di awal nilai atau angka tersebut. Nah, demikian materi mengenal Microsoft Excel. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan dengan materi yang tentunya berbeda-beda pula sesuai dengan KD yang ada dalam Simkomdik. Jangan lupa like and subscribe.